الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا بعبد المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معالك الأظهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماد دينك أصبحوا لولائه أدوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله كما قال الله تعالى في كتابه العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini gema takbir kita dengar dari berbagai macam penjuru arah yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Pagi ini kita mendengar berbagai macam bunyi takbir dari penjuru arah yang menyebabkan dan menjadikan bukti bahwasanya Allah Maha Besar dan selain Allah kecil. Ikhwan dan kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gema takbir akan menghapuskan dan menghapus kesombongan manusia yang merasa dirinya besar, karena tidak ada yang besar di muka bumi ini, di langit-langitnya, dia halayak ramai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gema takbir di pagi hari ini menjadi satu rajutan tali asih ukhuwah Islamiyah yang menyatukan umat Islam dimanapun berada. Ikhwan al-kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gema takbir juga merupakan simbol kemenangan umat Islam yang telah berjuang dalam satu bulan penuh di dalam bulan Ramadan melawan hawa nafsunya, meninggalkan perkara keji dan mungkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita semua, Nabi yang mempunyai satu julukan Syafi'ul Mudznibin, seorang Nabi yang akan memberikan pertolongannya bagi umat-umatnya yang berdosa. Tidak ada seorang yang lepas bersih dari dosa, baik itu kecil ataupun sedang, bahkan dosa-dosa besar. Akan tetapi Nabi kita merupakan seorang Nabi yang tanggung jawabnya penuh. Beliau akan memberikan pertolongannya bagi umat-umatnya yang berdosa. Semoga dengan berselawat kita senantiasa mendapatkan syafaat di dunia sampai akhirat. Amin amin ya. Selaku khatib, saya berwasiat pada saya pribadi dan seluruh muslimin dan muslimat dimanapun berada, sebagaimana tujuan Allah menjadikan puasa sebagai jalan menuju takwa, saya wasiatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan yang diperintah, dengan cara menjalankan yang sudah diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya, serta menjauhi semua yang telah dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kalau perintah semampu kita, akan tetapi kalau larangan harus dimampu-mampukan untuk menjauhinya. Ikhwanil kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bulan Ramadan sudah selesai. Bulan Ramadan telah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jangan lupa, bulan Ramadan membawa catatan-catatan kita. Maka dia akan berkata pada Allah, ya Allah, fulan bin fulan puasa di bulan Ramadan. Ya Allah, fulan bin fulan tarawih khusyuk ya Allah. Ya Allah, fulan bin fulan di dalam menjalankan ibadah Ramadannya dia dengan tak ada lain kecuali tujuan untuk mencari ridha. Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha tahu terhadap hamba-Nya. Dalam cerita ini sebagai basyiran wa nadhira, bagi orang-orang yang taat, yang menjalankan ketaatan di dalam Ramadan, dia akan mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang belum menjalankan sesuatu yang telah diwajibkan di dalam Ramadan, sebagai peringatan, ngileke, mengingatkan bahwasanya Ramadan akan menjadi saksi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan akan membawa mencatat catatan kita, juga Al-Quran juga membawa catatan-catatan kita. Ketika Al-Quran berkata bahwa Allah, ya Allah, fulan bin fulan setiap hari memegangku, membuka lembaran-lembaranku, membaca ayat per ayat karenamu ya Allah. Fulan bin fulan, na'udzubillah, dia tidak pernah pegang Al-Quran ya Allah. Dia akan menjadi suatu catatan tersendiri. Bagi orang-orang yang sering membaca Al-Quran, dia pun akan mendapatkan syafaat Al-Quran kelak yaumil qiyamah. Ikhwanul kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kita bersedih apabila ditinggalkan Ramadan, karena di dalam Ramadan tersebut doa diijabah, dosa diampuni, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, amal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah ruang waktu, kesempatan dan zaman yang telah mendidik kita, yang telah memproses kita, yang telah memberikan wawasan bagi kita, yang telah mengajarkan kita nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kesalehan. Ramadan telah memberikan pada kita suatu karakter yang baik. Dulunya yang malas ibadah, datang Ramadan sergap ibadah. Dulunya tidak pernah pegang Al-Quran, datang Ramadan sergap tadarus. Sehingga menjadi satu habit, sehingga menjadi satu karakter yang baik. Ikhwanul kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setidaknya ada 6 kedisiplinan yang terkandung di dalam bulan Ramadan yang akan kita terapkan di 11 bulan di luar bulan Ramadan. Ikhwanul kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat atau ilmu ini manfaat apa tidak, maka tergantung setelah Ramadan. Ramadan kita sukses apa gagal, maka tergantung setelah bulan Ramadan atau 11 bulan selainnya. Ibarat anak kecil diajarkan 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Maka ketika dewasa ilmu ini akan digunakan. Kemudian juga Ramadan telah mendidik kita satu nilai-nilai kebaikan, manfaat apa enggak, maka tergantung dari 11 bulan setelah Ramadan. Ikhwan dan kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka 6 kedisiplinan ini yang harus kita implementasikan kepada kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah disiplin waktu. Ramadan telah mengajarkan kita untuk disiplin waktu, disiplin untuk mendatangi tempat-tempat ibadah, baik dari maghrib, isya, subuh, zuhur dan asar. Dalam hal ini ikhwanul kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu-waktu untuk sholat berjamaah, ingat sholatul jamaah tufdalu ala sholati wahdah bi 27 darajah. Kita Ramadan sering sekali menjalankan ibadah sholat berjamaah. Ingat, sholat berjamaah itu afdal, lebih afdal dari sholat sendiri dengan kacek atau selisih 27 derajat. Sedangkan 1 derajat ke derajat yang lain itu 500 perjalanan, 500 tahun perjalanan. Ikhwanul kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah, Allah tidak melihat personilnya,
Akan tetapi kalau sudah jamaah, Allah melihat kaum tersebut. Pasti di satu kumpulan tersebut ada orang yang diterima doanya oleh Allah, ada yang didengar doanya oleh Allah. Dengan satu orang tersebut maka semuanya akan diterima dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Ramadan sudah mengajarkan kita disiplin waktu dan berjamaah, tentu di 11 bulan yang lain kita akan insya Allah tetap menjalankan yang namanya sholat berjamaah dan disiplin waktu. Yang dua, yaitu tugas menjaga kebersihan zahir wa batin. Kita diberikan satu pelajaran pendidikan gemblengan untuk menjaga kebersihan zahir wa batin. Dalam menjalankan amal ibadah di dalam Ramadan, tentunya kita dalam keadaan suci, dan jangka waktu kita dalam keadaan suci sangat panjang. Maka dari itu ikhwan dan kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disiplin kebersihan tersebut sudah menjadi dasar dari umat Islam, sudah menjadi sebagian dari keimanan umat Islam, yaitu an-nadhafatu minal iman. Ini merupakan satu gambaran yang jelas orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, orang-orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci zahir wa batin. Ibarat baju yang dulunya kotor, kemudian kita cuci, kita sikat dengan kita kasih sabun, kemudian kita jemur dan kita setrika rapi lagi. Tentu apabila kena kotoran kita merasa risih, tidak enak. Sama halnya dalam hal ini ikhwanil kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah mencuci hati-hati kita semuanya. Kalau Ramadan telah mencuci hati kita, maka tentunya kita lebih menjaga lagi hati ini supaya tidak terkena kotoran, supaya tidak terkena najis kembali. Maka dari itu ikhwan dan kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dasar dari keimanan dan keislaman, Islam telah mengajarkan kita kepada an-nadhafah minal iman. Ikhwan dan kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3. Kedisiplinan di dalam membaca Al-Quranul Karim. Quran kelak akan datang kepada kita bagi orang-orang yang senang membacanya, orang yang senantiasa bersahabat dengan Al-Quran. Habib Anis dalam hal ini ada doa dari abahnya Habib Alwi bin Ali, Allahumma habbibna ilal Quran wa habbibil Quran ilaina. Atau dalam kata Jafar atau mufrad, Allahumma habbibni ilal Quran wa habbibil Quran ilayya, yang artinya ya Allah cintakan aku atau cintakan kami pada Al-Quran, dan Al-Quran cinta kepadaku, Al-Quran cinta kepada kami. Ikhwanil kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu hadis disebutkan afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdalnya ibadah dari umatku, kata Rasul, adalah membaca Al-Quran. Dia sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang mentelaah apa yang menjadi mukjizat yang terbesar dari Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran telah menjelaskan bagaimana keadaan orang soleh, baik di dunia sampai kelak di akhirat. Al-Quran telah memberikan wawasan dan pelajaran bagaimana tentang orang-orang jahat, bagaimana keadaan di dunia sampai kelak di akhirat. Al-Quran telah menjelaskan tentang awal terjadinya bumi, sampai kelak di surga, sampai kelak di neraka. Ini Al-Quran sumber dari segala ilmu. Maka dari itu ikhwan al-kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran juga menjadi rumus. Al-Quran untuk menjadi solusi bagi orang-orang yang dalam keadaan kesulitan, bagi orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran juga menjelaskan berbagai macam sejarah para nabi, sejarah orang-orang yang membangkang kepada nabi, sejarah orang-orang kaum yang melawan para nabi. Mereka hancur dan binasa. Ikhwan dan kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran. Yang selanjutnya kita telah diajarkan oleh Ramadan, yaitu disiplin dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, tunjukkan aku orang yang kau suka, tunjukkan aku pada orang yang kau benci. Apa tanda-tandanya?
Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, "Ya Musa, in kuntu ahbabtu 'abdan." Apabila aku mencintai seorang hamba, maka ja'altu fihi alamatain. Aku menjadikan dua tanda dalam personil orang tersebut. Apa itu ya Allah? Satu, alhamahu dzikri. Aku mudahkan untuk berzikir kepadaku, likai azkarahu fi malakutis samai wal ardh. Satu, Allah mudahkan orang tersebut untuk berzikir kepada Allah agar supaya Allah mengingatnya di langit-langitnya dan di bumi-bumi. Orang yang senantiasa berzikir, semakin banyak berzikir, semakin banyak Allah Subhanahu wa taala ingat padanya. Zikirlah dalam keadaan lapang, maka niscaya ketika kita dalam keadaan sempit, Allah Subhanahu wa taala ingat. Zikirlah ketika dalam keadaan sehat, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala ketika sakit mengingat kita. Jangan dibalik. Yang sumpah tak iling dari Allah Subhanahu wa taala. Yang senang lupa. Nauzubillah, subhanallah. Ikhwanul kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, anak saya ini juga dicintai oleh Allah dan selalu diingat oleh Allah. Ajarkan mereka doa-doa yang tergantung di dalamnya adalah zikir-zikir yang mulia. Ustaz tidak bisa, Ustaz, maka masukkan mereka pada pendidikan yang telah mengajarkan doa-doa tersebut, bahkan sampai zikir-zikir dalam sholat. Mumpung masih kecil, kalau sudah dewasa apalagi tua, niscaya dia akan malu. Ikhwanul kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Ramadan telah mengajarkan kita kepada qiyamul lail. Telah menjadikan satu karakter bagi kita untuk sholat malam. Manfaat dan sholat malam ini tergantung dari 11 bulan setelahnya. Qiyamul lail afdalus sholat ba'dal maktubah sholatul lail. Sholat yang paling afdal setelah sholat fardu adalah sholat malam. Terjadinya berbagai macam-macam keanehan dan keajaiban terjadi dalam malam hari. Ikhwanul kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu riwayat, ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wa silatul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Yang artinya, wahai manusia, tebarkanlah salam, simbol dari keimanan dan keislaman dan ukhuwah Islam kita. Wa at'imut ta'am, berikanlah makan pada orang-orang yang lapar. Satu puluhan nasi yang diberikan kepada orang yang lapar, ini pahalanya lebih afdal daripada membangun 70 masjid jamiah. 70 masjid jamiah ini pahalanya luar biasa, akan tapi satu suapan dari orang diberikan kepada orang yang lapar lebih afdal, lebih besar pahalanya. Ikhwanul kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wasilul arham, ini momen untuk menyambung silaturahim. Maka dalam hal ini kata Rasul, wasallu billahi, yang namanya silaturahim, menyambung tali persaudaraan, awalnya putus. Maka dalam hal ini ada kata menyambung silaturahim. Maka dari ikhwanul kiram yang dimuliakan Allah, yang memutus dan yang terputus, ayo kita bersama-sama untuk bersambung lagi. Kalau saudara itu tidak ada habisnya, kalau istri ada mantannya, kan tapi anak pada ibu, saudara, adik, kakak, tidak ada putusnya ila yaumil qiyamah, itu masih saudara kita. Kalau salah, betulkan, ingatkan, hai saudaraku, salah. Kalau benar, kita dukung. Dalam hal lain dan sebagainya, tali silaturahim kita sambung kembali di momen Idul Fitri. Ikhwanul kiram yang dimuliakan Allah, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah malam sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Apa jaminannya? Tadkhulu jannata bisalam, maka akan masuk surga dalam keadaan selamat, mendapatkan salam penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dibangunkan, ya ayyuhal muddatsir, ya ayyuhal muzammil, qum, bangun. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah, wahai orang yang berselimut, bangun. Kalau kita pecinta para nabi, pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tak ada alasan untuk tidak bangun malam. Bangunlah malam walau qalilan. Ulama-ulama kita membangunkan anaknya di 1/3 malam untuk dibangunkan saja supaya melihat orang tuanya sholat.
tak dibangunkan aja, tidak diperintahkan sholat. Akan tetapi menjadi suatu tanaman positif. Oh, dulu bapak saya, ibu saya ketika jam 3 membangunkan saya untuk melihat mereka berdua sholat. Kita seorang ayah dan ibu ingin anaknya bangun di jam 3, sedangkan ayah dan ibunya tidak bangun-bangun. Maka solehkan dulu kita anak kita, lalu kita perintah untuk menjadi anak yang soleh. Ibda binafsik, mulai dari diri sendiri. Ikhwanil kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ramadan telah mengajarkan kita kepada kedisiplinan dan kepedulian yang sangat tinggi pada orang-orang yang lapar. Kita sering menjalankan yang namanya memberikan takjil, dan kita merasa bagaimana rasanya lapar dalam satu hari ini dan haus, sedangkan di samping dan kanan kiri kita banyak godaan es teh plastik. Ikhwanul kiram, semakin banyak godaan semakin kuat puasa kita. Amin Allahumma. Semakin banyak es teh semakin banyak kita juga pahala yang kita akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingat, pertolongan Allah akan senantiasa diberikan kepada hamba-Nya apabila hamba ini senantiasa memberikan pertolongan pada hamba yang lain. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan pertolongan padamu apabila kamu memberikan pertolongan padanya. Ikhwanul kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah adalah salah satu bentuk dari hal ini, kepedulian kita pada orang-orang yang lapar. Dalam satu keterangan disebutkan, tasaddaq kulla yaumin bi syai'in wa in qalla. Bersedekahlah kalian setiap hari meskipun dengan satu hal yang sedikit. Waj'alhu min awwalin nahar, dan jadikan sedekah tersebut dilakukan di awwalin nahar, di pagi hari atau di permulaan siang. Karena fa'inal bala la yatahattas sedekah, karena bala, musibah, dia tidak akan melangkahi yang namanya sedekah. Ikhwanul kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan nunggu kaya untuk bersedekah. Sedekahlah maka Allah akan memberikan kekayaan. Tekanlah dulu hatinya untuk memberi, karena banyak orang-orang yang berkelebihan harta belum tekan hati ini dalam hal ini. Maka dari itu ikhwanul kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga dalam Ramadan telah memberikan kita suatu amalan yang luar biasa, yaitu telah membersihkan hati kita. Lapar itu membersihkan jiwa-jiwa kita. Kalau bersih ibarat seret, di dalamnya isi apa, maka ketahuan apabila dituangkan dalam gelas. Sama halnya hati kita ini baik atau tidak, maka akan ketahuan dari bagaimana yang berbicara. Apakah bahasanya bersih atau bahasanya masih kotor. Na'udzubillah. Ramadan telah mengajarkan kebersihan dalam hal ini. Ikhwanul kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan telah mengajarkan kita yang namanya tirakat, yang namanya prihatin, yang namanya lapar dan haus. Barang siapa yang banyak lapar di dunia, maka kelak yaumil akhirah dia akan kenyang. Cuma sebulan, 11 bulannya warak terus. Sebulan kok tidak jalan-jalan. Maka dari itu ikhwanul kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga di tahun depan kita bisa menjalankan penuh yang namanya ibadah puasa dan menjalankan makmurkan malam-malamnya, senantiasa segemar membaca Al-Quran, gemar bersedekah, dan tak ada lain semua itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silaturahim dapat memanjangkan umur, meluaskan rezeki. Laksanakanlah sebagaimana Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merencanakan. Tentukan niat dan tujuan yang utama untuk menjalankan semua ibadah tersebut. Ikhwanul kiram yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya seorang ayah dan ibu memaafkan anaknya, seyogyanya anak minta maaf pada orang tuanya, seyogyanya saudara dan saudaranya meminta maaf dan saling memberikan maaf, karena hal tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Amin 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 ya rabbal alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli usrin yusra wa li kulli hammin farja wa li kulli da'in dawa'a wa li kulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah kama qala Allah ta'ala fi kitabil aziz. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bada fi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladziina qadaw bil haqq wa kanu ya'dilun sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ahli sittatil mutammimin lil asyratil kiram wa sa'iri nabiyika jama'in wa jami' tabi'in wa tabi' tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal afiyat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahli kalimatika ila yaumiddin. Allahumma fa'anna al ghala wal wala wal riba wal zina wal zalazila wal mihan wa su'al fitan ma dhahara wa ma batan am baladina Indonesia khassa wa sa'iril buldanil muslimina 'ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al baldatina baldatin Indonesia baldatan marhumah baldatan maghfurah baldatan ma'murah. Allahumma ighfir ummat sayyidina Muhammad, Allahumma sallim ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammad bihaqqi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Inallah ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yudhikkum wa la dzikrullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.